Berkembanglah dimanapun kamu ditanam. Tuhan menempatkanmu di sana untuk suatu tujuan. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot. Your rhythm, your heartbeat. Go ahead, baby. Monroe's backpedaling, circling into this fight. Dice, they hook up again. Both men exchanging combinations. Right. Monroe, can you believe it? Hard right hand. Yes, boxing. Hard combinations, and then back from the punishment given to him by Ice Man. It doesn't look good for Sweetwater's own favorite son. Big left and right. Oh my God! All made fighting into a science. This fucking trash off my floor. Berlatar belakang di penjara Sweetwater, rupanya sedang digelar laga tinju antar penjara negara bagian California. Tujuannya untuk menyalurkan watak keras dari para narapidana. Ide pertarungan bebas antara napi ini berasal dari seorang bos gangster Mandy Ripstein. Dan anak buahnya ini bernama Jesus Campos alias Joy. Puncak pertandingan digelar antara Vincent, anggota geng neonazi yang dihukum karena kasus pemerkosaan, penculikan, dan pembunuhan. Dan lawannya jagoan kita yang bernama Monroe Hutchins yang tidak pernah kalah dalam 67 kali pertandingan. Ratusan napi berkumpul di ruangan bawah tanah penjara Sweetwater untuk menyaksikan laga. Tak hanya itu, beberapa promotor tinju pun berdatangan untuk memeriahkan acara. Setelah pertandingan dimulai, tak butuh waktu lama bagi Monroe untuk menggoyahkan imannya si Van Zandt meski bobot tubuhnya lebih besar. Di ronde berikutnya, Monroe melayangkan pukulan bertubi-tubi hingga anggota gangster neonazi itu pun KO. Diumumkan di sana bahwa juara tinju kelas berat dari kalangan para napi akan datang esok hari ke penjara ini. Dia adalah George Esmond Chambers. Sebagai mantan petinju kelas berat teratas yang dihukum karena pembunuhan, apakah Monroe siap menerima tantangannya? Sebelum dijebloskan ke dalam penjara, George sudah melakoni banyak pertandingan tinju. Dari 47 kali laganya, George tidak pernah kalah. Bahkan 42 diantaranya dimenangkan dengan KO. Ketika karir tinjunya sedang naik daun, kasus pemerkosaan yang dituduhkan kepada George seketika menjatuhkan pamornya. Tapi sampai saat ini, George menolak bersalah, mengaku bukan pemerkos. Hanya bertanding dengan cewek di atas kasur tapi terus melayangkan hook keras meski cewek itu sudah KO, itulah alasannya George. Singkat cerita, sebuah helikopter yang membawa George mendarat di penjara Sweetwater. Seorang napi bernama James memberitahu Monroe kedatangan juara tinju dunia tersebut.
turned them all down. Kepala penjara mengingatkan George bahwa penjaranya ini masuk ke dalam penjara dengan tingkat keamanan maksimum. Itu karena 700 napi yang berada di sini sebagian besar adalah anggota gangster yang terlibat dalam kasus pembunuhan, perampokan bersenjata, hingga pemerkosaan. Dia juga memperkenalkan kepala sipirnya yang bernama Merker dan Early sebagai petugas administrasi. Meski uangnya di luar sana sangat melimpah, kepala penjara tidak mengizinkan George untuk meminta fasilitas mewah seperti pejabat yang dipenjara di negara Konoha. Singkat cerita, George ditempatkan di dalam sel dengan seorang napi bernama Mingo. Tak berselang lama, datanglah Mandy yang memberitahunya di dalam penjara ini ada seorang jawara tinju yang bisa mengalahkannya. George sangat agul dan sombong dengan statusnya sebagai juara dunia. Tapi menurut bos gangster ini, pukulannya biasa-biasa saja. George yang penasaran lantas bertanya kepada si Cuy, siapakah petinju yang dimaksud? Disinilah George pertama kali mendengar nama Mondru. Ketika jam makan siang, George yang sombong menghampiri Mondru untuk menantangnya. Dia baru tahu bahwa Mondru juara kelas berat khusus para napi selama 10 tahun terakhir. Hampir saja terjadi perkelahian di antara mereka jika sipir tidak segera mencegahnya. Bahkan, George balik mengancam kepala penjara karena tingkahnya tadi siang. Sebagai petinju terkenal, George akan memberitahu media di seluruh dunia jika terjadi sesuatu kepadanya. Tidak mau lagi terjadi konfrontasi di antara kedua petinju, Maker memindahkan Mondru ke dalam sel isolasi. Di lapangan penjara, George melihat si Redback, dan ketika di atas ring, dia mengaku sebagai manajernya Mondru. George menantang pria ini untuk memukulnya. He let one go. Merasa seperti digigit nyamuk, George balas memukulnya hingga si Redback terpental. You're not mad, are you? George ingin Redback menyampaikan pesan kepada Mondru bahwa di penjara ini hanya ada satu jawara, yaitu dirinya. Tidak ada pengecualian, juara tinju dunia ini diharuskan bekerja di dapur penjara. Early menemui Mondru di dalam sel isolasi terkait rencana kepindahannya ke penjara Folsom. Tapi ini tidak ada kaitannya dengan perselisihannya dengan si George. Ditanya apakah Mondru takut dengan juara dunia itu, sebagai seorang petarung, Mondru sama sekali tidak gentar. Karena pada akhirnya, sehebat apapun juara dunia, cepat atau lambat pasti akan merasakan kekalahan. Manajer George yang bernama Lewis datang berkunjung. Jika ingin karir tinjunya kembali naik, George harus terus mendesak pengacaranya agar segera membebaskannya. Alasannya, George yang sudah tidak muda lagi hanya punya sedikit waktu untuk mendapatkan uang di atas ring. Suatu hari, George memukul napi botak dari geng kulit putih karena menolak diajak bergabung dengan kelompok manapun di dalam penjara. Masalah lain dihadapi George yang dituntut korban pemerkosaannya hingga 75 juta dolar. Bahkan pemerintah akan melakukan audit terhadap keuangannya. Faktanya, George kini mengalami krisis keuangan karena masalah pajak dan tuntutan dari para mantan istrinya yang secara serempak. George menegaskan kepada pengacaranya bahwa dia tidak akan memberikan sepeser pun kepada Tony yang menuntutnya 75 juta dolar. Karena George merasa tidak memperkaosnya meski wanita itu menjerit kesakitan di atas kasur. Seorang pria gemulai mengaku diutus oleh bos gangster pembunuh bernama Saladin agar dia mau bergabung. Karena nadanya mengancam, George langsung menemui Saladin. Tak gentar sedikit pun, ini yang dilakukan George. I'm enjoying this. Karena kasus pemukulan tersebut, kini Borgol mengikat tangan dan kakinya George. Sementara itu, terungkap kasus yang menyebabkan Mondru dipenjara karena dia memukul selingkuhan pacarnya hingga tewas. Alhasil, Mondru dijatuhi hukuman seumur hidup. Mandy menugaskan si Cuy untuk mengatur pertandingan tinju antara George dan Mondru.
Menurutnya, ini kesempatan yang baik untuk menghasilkan uang yang banyak. Karena kepala sipir sulit diajak koordinasi, Cui menghubungi seorang promotor di luar sana. Akhirnya, kepala penjara mengizinkan pertandingan tinju tersebut, tapi saat dia sedang berlibur karena warden tidak mau ada masalah, dia menyerahkan tanggung jawabnya kepada Maker. Rencana memindahkan Mondru ke penjara Folsom pun akhirnya dibatalkan. Dia dikeluarkan dari sel isolasi untuk memberinya kesempatan berlatih. George sendiri setuju dengan rencana tersebut karena Mandy menjanjikan kepadanya dia bisa segera keluar dari penjara ini jika berhasil mengalahkan Mondru. Meski Lewis tidak setuju karena Mondru petinju dengan prospek cerah dan sangat kuat, sebagai promotor tinju khusus penjara, Mandy menjanjikan $4 juta kepada Mondru jika berhasil mengalahkan si George. Sedangkan kepada George, mereka menjanjikan udara bebas melalui orang dalam yang mereka kenal di departemen penjara. 40 hari menjelang laga, kedua petinju mulai berlatih. Khusus pertandingan tinju di dalam penjara ini tidak akan ada wasit. Kedua petinju hanya dilarang menendang menanduk hingga memukul pentul koreknya. 16 hari menjelang pertandingan, Maker menugaskan anak buahnya untuk bersiap karena dia merasa situasi yang bahaya bakal terjadi. Ratusan tahanan ini mengejek George karena menolak bergabung dengan kelompok manapun, bahkan tingkahnya disebut sangat sombong. Sebelum meluas jadi penyerangan dan kerusuhan, puluhan petugas sipir langsung memulihkan situasi. Tapi karena kejadian tersebut, pertandingan tinjunya dibatalkan. Tak tinggal diam, Mandy menemui kepala penjara. Setelah memberi sedikit ancaman dengan nada yang lembut dan jatah uang hasil pertandingan nanti, akhirnya warden mencabut kembali keputusannya. Sementara itu, Cui didesak oleh promotor dari luar agar Mondru kalah dalam pertandingan nanti, dan sebagai imbalannya, dia akan mendapat $1 juta. Sementara itu, para gangster di penjara ini menawarkan bantuan kepada Mondru untuk mencampur makanannya si George dengan sedikit racun, agar saat bertarung nanti tenaganya berkurang. Tapi Mondru tidak setuju, karena dia bukan seorang pengecut. Singkat cerita, malam pertandingan pun tiba. Tak hanya disaksikan para napi, tapi ada juga promotor dari luar yang mendapat kawalan ketat kepolisian. Menjelang pertandingan, Mondru dan George melakukan pemanasan terlebih dulu. Your rhythm, your hockey. Go ahead, baby. Setelah itu, kedua petinju masuk ke dalam ring khusus yang dilindungi dengan teralis besi. Berbeda dengan pertandingan tinju pada umumnya, salah satunya tidak ada batasan ronde, dan itu artinya pertandingan akan berakhir setelah satu dari kedua petinju benar-benar telah KO. Meski di dalam penjara, pertandingan tinju ini tetap disiarkan langsung ke seluruh dunia. Bukan tanpa alasan, karena uang taruhannya akan makin besar. Setelah George dan Mondru sudah saling berhadapan, ronde pertama pun dimulai. Keduanya masih membaca kelemahan satu sama lain. Dan setelah itu, Mondru yang terlihat lebih dulu melepaskan beberapa pukulan. Tak hanya bertahan, giliran George yang membalas pukulan rivalnya ini. Pertandingan makin panas karena keduanya saling jual beli pukulan. Mondru akhirnya terjatuh setelah George memukulnya bertubi-tubi bersamaan dengan berakhirnya ronde pertama. Di ronde kedua, Mondru berusaha menyerang George, tapi juara tinju dunia itu tidak goyah sama sekali. Karena dibuat kewalahan, akhirnya Mondru yang kembali roboh. Di ronde ketiga, Mondru berusaha untuk bangkit.
leg right here by the Iceman. Bertahan dan memukul dengan penuh kedisiplinan tinggi. Akhirnya, dengan hook kirinya yang sangat keras, George sampai oleng. Big left and right. Oh my God! Kesempatan ini dimanfaatkan Monroe untuk terus menyerangnya sampai George terjatuh. Meski bel sudah dibunyikan, kedua petinju terus bertarung. Di ronde berikutnya, George sebenarnya ingin bangkit, tapi Monroe tidak goyah sama sekali. Yang terjadi, George justru dihajar bertubi-tubi. He's on the hunt. Monroe's on the prowl. Is punishing him with blows to the head and a... Tidak sanggup lagi bertahan, George dan segala bentuk kesombongan yang dia perlihatkan akhirnya tumbang di tangan Monroe yang keluar sebagai juara. 3 minggu setelah laga tersebut, Mandy yang sudah tua akhirnya meninggal. Tapi sebagai janjinya, Monroe mendapatkan uangnya dan George mendapat pembebasan bersyarat. George kembali menggelar laga untuk mempertahankan gelar juara tinju kelas berat. Meski George menang, tetap saja bagi para narapidana Sweetwater, Monroe lah juara sejati mereka. Dan setelah itu, kita lanjut ke sequel selanjutnya. Film dibuka dengan diperlihatkannya sebuah penjara dengan tingkat keamanan maksimum yang berada di Rusia. Kembali ke juara tinju kelas berat, George Eastman Chambers yang kali ini diperankan oleh aktor Michael Jai. Karena ketenarannya, George mendapatkan banyak endorse dari mulai minuman hingga pampers bayi. Karena aktingnya selalu dianggap salah, George sampai emosi. Manajernya yang bernama Phil langsung menenangkannya. Endorse ini penting untuk George demi menutupi keuangannya yang bangkrut. Scene berpindah ke sebuah klub malam. Pemiliknya berprofesi juga sebagai promotor tinju khusus penjara bernama Gaga. Dia dan para tamunya akan nobar siaran langsung pertarungan MMA. Kembali ke penjara Rusia. Malam itu digelar laga pertarungan seorang napi bernama Arkady yang tercatat sudah 40 kali menang. Napi yang terlibat kasus pembunuhan ini berasal dari Siberia. Sedangkan lawannya, sang juara bertahan yang sudah 44 kali bertanding tidak pernah kalah. Dihukum karena 3 pembunuhan. Dialah Yuri Boyka yang diperankan oleh aktor Scott Adkins. Sementara itu, di sebuah hotel, 3 pria masuk ke dalam kamar dengan gerak-gerik mencurigakan. Kembali ke atas ring, ronde pertama pun dimulai. Dengan kakinya yang super kuat, Boyka dengan mudah menjatuhkan lawannya. Arkady tidak berdaya setelah Boyka melepaskan pukulan bertubi-tubi. Di hotel, ketiga pelaku memasukkan narkoboy ke dalam sebuah injil. Rupanya itu adalah kamarnya George. Sempat memergoki mereka, namun George dipukul dari belakang dan setelah itu ketiganya kabur. Karena Arkady kembali bangkit, inilah tendangan supernya Boyka. Dari pertandingan tersebut, orang-orang yang memasang taruhan mendapatkan keuntungan besar. Karena mereka bisa memprediksi kemenangan Boyka yang mudah diprediksi. Tapi bagi Gaga, ini kerugian dan bisa bangkrut kecuali mereka menemukan petarung yang seimbang untuk melawan Boyka. Polisi Rusia yang datang ke hotel menemukan narkoboy di dalam injil milik George. Alhasil, petinju Amerika ini langsung ditangkap polisi Rusia. Apakah Gaga yang telah mengatur ini semua? Singkat cerita, George dijebloskan ke dalam penjara Rusia.
Saat itulah, Boyka yang sudah tahu kedatangan mantan juara tinju kelas berat itu langsung menatap tajam ke arahnya. Sebelum ditempatkan di dalam selnya, George lebih dulu bertemu dengan kepala sipir yang bernama Markov. Untuk mandi saja, George mesti dikawal 3 petugas sipir. Karena menolak, ini yang terjadi. Saat berjalan menuju selnya, salah satu napi menyiram George. Karena tidak terima, George memberinya pelajaran olahraga. George ditempatkan dengan seorang napi bernama Steve. Ketatnya penjara Rusia ini, George harus mengikuti semua aturannya jika dia tidak mau mendapat masalah baru. Look, if you don't leave your cell with those things, ridiculous. Waktu sarapan, George dilihat oleh seluruh penghuni penjara. Salah satu napi di sana menggunakan kursi roda. Dia bernama Trot. Jika 2 kali memanggilnya jadi Trot-Trot. Tiba-tiba, seluruh napi berdiri ketika Boyka dan anak buahnya datang. Tapi George menolak. Bahkan, George menyiram wajahnya Boyka dengan air minum yang sudah diludahi. Boyka pun marah besar. Sebelum terjadi keributan yang lebih besar, petugas sipir langsung mengamankan keduanya. Ketika Phil datang ke penjara, George meminta segera dibebaskan atau dipindahkan ke Amerika. Tapi pihak kedutaan tidak bisa berbuat banyak. Setidaknya, George harus bertahan selama sebulan. Sesuai dugaan sebelumnya, gagallah yang mengatur semua ini untuk menjebak George. Dia bekerja sama dengan si Markov yang mendapat imbalan agar mengatur pertarungan antara Boyka dan George. Di lapangan penjara, George melihat Steve dipukuli beberapa napi. Tak tinggal diam, ini balasannya. Ternyata, Steve membeli narkoboy dari anak buahnya Boyka tapi tidak bisa membayarnya. Boyka yang tidak terima menantang George bertarung di atas ring. Tapi, George mengajaknya duel saat itu juga. Lagi-lagi petugas sipir langsung mengamankan keduanya. Malam itu, Boyka kembali naik ke atas ring untuk menghadapi lawan barunya. Dan lagi-lagi, Boyka dengan mudah menumbangkannya. Belum puas, Boyka memukulinya hingga petarung ini mampus. Saat itulah, Boyka menunjuk George untuk naik ke atas ring menghadapinya. Santuy di dalam sel, tiba-tiba sipir datang memaksa George untuk bertemu dengan kepala lapas. Karena George menolak, mereka memberinya pelajaran. Setelah menurunkan seluruh anggotanya, George diikat dan dipukuli. Markov memaksa George untuk bertarung melawan Boyka. Karena George menolak, dia dihukum membersihkan kotoran para napi. Kali ini, mereka mengancam akan menyakitinya dengan pisau. Tapi Trot keburu muncul di sana, memberinya masker. Siapakah Trot sebenarnya? Kenapa dia peduli kepada George bahkan dihormati para sipir? Di dalam selnya, Trot memajang foto seorang gadis kecil. Steve lalu memberitahu George bahwa Trot adalah mantan komandan pasukan khususnya Rusia. Dinilai sangat kejam dan pernah membunuh seorang sipir. Tak hanya itu, Steve mengatakan George bisa keluar dari penjara ini asalkan mau bertarung dengan Boyka. Ternyata, Steve dipaksa oleh anak buah Boyka untuk terus membujuk George agar mau naik ke atas ring. Jika gagal, Steve akan dihabisi. Anak buah Boyka kembali mendapat pelajaran dari George karena berani menyerangnya. Trot yang ada di sana ikut membantunya. Karena kejadian itu, George dijebloskan ke dalam sel kumuh yang dipenuhi genangan air dan tikus got. Karena pakaiannya basah kuyup, George sampai menggigil kedinginan. Trot yang baik hati membawakannya sup panas dan paracetamol.
George sempat bertanya kenapa Trot mau membantunya. Karena di Amerika membantu orang lain itu tidak gratis. Trot hanya mengingatkan George bahwa mereka tidak akan pernah mengeluarkannya dari penjara ini selama keinginan mereka tidak dipenuhi. Singkat cerita, George kembali dilepaskan, melihat hidangan makanan mewah yang sudah disiapkan untuknya. Ternyata muncul si Gaga yang mengaku orang yang telah memasukkannya ke penjara ini. George paham betul orang ini bos sesungguhnya melebihi kepala penjara. George sudah paham Gaga memaksanya untuk bertarung melawan Boyka. Jika menolak, George akan tinggal lebih lama, bahkan tidak akan pernah bisa keluar dari penjara ini. George yakin Phil bisa membantunya. Tiba-tiba, Phil muncul di sana meminta George mengikuti keinginan Gaga. Bahkan, George bisa menghasilkan uang yang besar. George terpancing emosinya karena manajernya ini sama-sama brengsek. Tidak ada pilihan. George sepertinya setuju, tapi dengan syarat dia dikeluarkan dari penjara ini. Steve curhat kepada George bahwa dia baru akan dibebaskan 12 tahun lagi. Singkat cerita, Boyka dan George mulai berlatih untuk meningkatkan kemampuan dan menjaga stamina. George dibantu oleh Steve sampai pertandingan digelar. Sedangkan Boyka memanfaatkan anak buahnya sebagai lawan berlatih yang tidak segan-segan dia pukuli. Steve yang seorang pecandu dipaksa melakukan sesuatu oleh anak buahnya Boyka. Malam pertarungan pun telah tiba. Kedua petinju sudah berada di atas ring. Seperti biasanya, Boyka yang selalu dielu-elukan oleh para napi yang menyaksikan laga tersebut. Ronde pertama pun dimulai. Saat itulah anak buah Boyka memberikan botol air minum untuk diberikan kepada George. Trot melihat dengan jelas apa yang mereka lakukan. Di ronde pertama ini, George bertubi-tubi melepaskan hook keras hingga Boyka pun tumbang. Tapi Boyka kembali bangkit. Menggunakan jurus kakinya, giliran George yang kewalahan. Hingga akhirnya ronde pertama pun usai. Saat itulah Steve memberi George air minum tersebut. Alhasil, di ronde ini George langsung oleng dan akhirnya tumbang dengan mudah. George baru sadar setelah berada di dalam sel. Trot memberitahunya bahwa dia sudah dibius. George yang marah ingin memberi pelajaran kepada Steve. Di luar dugaan, Steve sudah tewas gantung diri. George lalu menghampiri Boyka yang sedang makan dengan anak buahnya. Boyka terkejut karena George menuduhnya telah memberi obat bius melalui Steve. Tidak mau terjadi perkelahian, Markov dan anak buahnya datang. George merasa dibohongi karena tidak dibebaskan meski sudah bertarung melawan Boyka. Alhasil, ini yang terjadi. Markov yang marah menugaskan anak buahnya mengikat George di lapangan yang dipenuhi salju dengan pakaian yang tipis. Sedangkan Boyka memaksa anak buahnya mengaku yang telah memberi obat bius dalam air minumnya George. Boyka tidak mau dianggap sebagai pemenang dengan cara pengecut. Tak main-main, ini hukumannya. All made fighting into a science. This fucking trash off my floor. Sementara itu, Phil yang serakah mengambil semua uang yang dijanjikan Gaga kepada George. Baru saja naik mobil, Phil langsung ditembak mati. Hingga di malam hari, George masih disetrap di tengah dinginnya hujan salju. Penderitaan seorang petinju kelas dunia yang dimanfaatkan mafia demi keuntungan mereka. Di pagi harinya, beberapa tahanan yang peduli dan kasihan kepada George memberinya selimut dan kupluk serta sarung tangan. Ditambah sedikit arak untuk menghangatkan perutnya. Sipir yang melihat George mendapat bantuan mengumpulkan seluruh napi.
Markov menyuruh mereka yang telah membantu George agar maju ke depan. Tak hanya satu atau dua, ternyata seluruh napi maju ke depan. Mereka semua kompak. Sebuah peristiwa yang tidak biasa saking pedulinya kepada George yang telah diperlakukan semena-mena. Tidak bisa menghukum mereka lebih berat, Markov menyuruh semua napi berdiri di lapangan ini. Setelah tahu apa yang terjadi, Gaga kembali ke penjara. Kali ini, dia berjanji akan membebaskan George jika berhasil mengalahkan Boyka. Gaga pun berjanji tidak akan ada obat bius lagi dan pertarungan dilakukan dengan jurdil. Tak punya pilihan, George kembali setuju. Tapi kali ini, dia meminta jaket hangat untuk seluruh napi. Trot sendiri mendapat bagian jaket tersebut karena kebaikan George yang ingin membalas budi para napi. Meski kakinya lumpuh, Trot yang seorang mantan pasukan khusus bersedia menjadi pelatihnya. George sempat menolak karena menganggap remeh teknik kuncian yang sebenarnya penting dalam laga pertarungan MMA ini. Dengan masukan dari Trot, akhirnya George paham bahwa Boyka memiliki kelebihan di kakinya. Latihan keras juga dilakukan oleh Boyka, dan lagi-lagi anak buahnya yang menjadi sasaran. Trot memberitahu George foto gadis kecil ini adalah keponakannya. Saat masih aktif di militer, adiknya Trot justru menjadi perampok. Karena dia memiliki istri yang sedang hamil, Trot yang masih jomblo memilih untuk menggantikan hukuman adiknya mendekam di dalam penjara. Awalnya, Trot hanya dihukum 4 tahun karena perlakuan sipir yang tidak manusiawi. Trot melawan bahkan membunuh salah satu sipirnya. Karena itulah hukumannya bertambah hingga seumur hidup. Kedua petarung menyibukkan dirinya untuk terus berlatih. Menjelang pertandingan, ratusan orang mulai memasukkan uang taruhannya. Malam pertarungan pun telah tiba. George dan Boyka sama-sama sudah berada di atas ring. Dan ronde pertama pun dimulai. Pertandingan berjalan seimbang, sama-sama kuat di antara keduanya. Meski memiliki teknik baru, George masih mencari momen yang tepat. Di ronde kedua, pertarungan makin keras, sangat menguras energi, dan lagi-lagi berjalan seimbang. Di ronde ketiga inilah George benar-benar bangkit. Setelah Boyka tidak berdaya, ini yang terjadi. George berhasil mematahkan kaki lawannya itu dan keluar sebagai juara. Gaga pun senang karena kali ini bandar yang meraup untung besar. Sesuai janjinya, George akhirnya bisa menghirup udara bebas, termasuk satu koper uang bernilai ratusan juta dolar yang menjadi miliknya. George yang tidak serakah memberikan uang tersebut kepada si Markov, asalkan Trot dibebaskan dari penjara ini. Trot sampai tidak menyangka bisa merasakan kembali udara bebas. Dan untuk pertama kalinya, Trot bertemu dengan keponakannya yang sudah tumbuh besar. Sebelum lanjut ke sequel ketiganya, saya ingatkan untuk menyiapkan dulu Kopai dan Woodbrain-nya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke sequel yang ketiga.
Film dibuka dengan ditampilkannya pertarungan bebas di dalam penjara Rusia. Petarung bernama Saikov berhasil memenangkan pertarungan. Ternyata setelah Boyka dikalahkan oleh George, Saikov yang kini menggantikan posisinya sebagai juara bertahan. Ketika Gaga dan si Markov sedang berjalan, ada seorang napi yang berjalan pincang dengan rambutnya yang sangat gondrong sedang mengepel lantai. Inilah Boyka sekarang yang terpuruk setelah kakinya dipatahkan oleh George. Karena pernah menghasilkan banyak uang untuknya, Gaga menawarkan kepada Boyka untuk pindah ke sel yang lebih layak dan bekerja di perpustakaan. Masih merasa punya harga diri, Boyka menolaknya. Tapi jika Gaga ingin membantunya, Boyka ingin naik ke atas ring untuk mengikuti turnamen. Dengan kondisi kakinya seperti itu, Gaga menolak karena itu sama saja Boyka ingin bunuh diri. Di pertarungan berikutnya, lagi-lagi Saikov yang memenangkan pertandingan. Boyka yang tidak ingin menangisi nasibnya, berusaha untuk kembali bangkit dari keterpurukannya. Dia berlatih sekuat tenaga demi mengembalikan kekuatannya yang telah cukup lama membeku. Setelah itu, Boyka mencukur rambutnya yang sudah gondrong. Malam itu, lagi-lagi Saikov dengan brutal menumbangkan lawannya tanpa ampun. Dan tiba-tiba, Boyka muncul di sana untuk menantang Saikov. Setelah mendapat izin dari Gaga, akhirnya Boyka naik ke atas ring. Pertarungan pun dimulai. Meski Boyka bermasalah dengan salah satu kakinya, di luar dugaan dia berhasil mengalahkan Saikov. Singkat cerita, Boyka dipindahkan ke penjara Republik Georgia bernama PSC yang sama ketatnya dengan Rusia. Tak hanya Boyka, ternyata ada puluhan petarung yang dibawa ke sini. Di penjara ini akan digelar turnamen yang diikuti para petarung dari penjara seluruh dunia. Kepala penjara yang bernama Jones menyuruh mereka satu persatu menyebutkan identitas, asal negara, hingga kasus yang membuat para petarung ini mendekam di penjara. Prison and crime. Salah satunya adalah si Turbo yang digadang-gadang sebagai petinju terbaik dari penjara Amerika Serikat dengan kasus pembunuhan ganda. Sedangkan petarung yang sombong ini bernama Raul, berasal dari Kolombia yang dihukum seumur hidup dalam kasus penyelundupan dan pembunuhan. Keesokan harinya, para petarung ini dibawa keluar penjara. Bukan ke hotel atau klub malam, tapi mereka semua dipaksa untuk bekerja membelah batu. Turbo sempat protes, tapi tidak digubris oleh penjaga. Karena dianggap terlalu banyak bacot, hampir saja terjadi perkelahian dengan Boyka. This rock can kick your fucking ass right here, right now. Dan faktanya, ada pengecualian bagi si Raul yang sedang duduk manis. Setelah dari tambang batu, para petarung barulah diizinkan berlatih di ruang fitness. Kepala penjara diam-diam memberi Raul serum untuk meningkatkan kekuatan dan adrenalinnya. Terbukti ketika berlatih melawan 3 petarung sekaligus, Raul dengan mudah merontokkan mereka. Singkat cerita, hari pertama turnamen tarung bebas mulai digelar. Laga pertama petarung dari Yunani akan melawan David Silva dari Brazil. Silva yang terlihat energik dan lincah dengan jurus sambanya dengan mudah menumbangkan Petrus. Di laga kedua, Turbo berhadapan dengan petarung Kroasia bernama Andrej. Di awal pertandingan, Turbo dibuat kesulitan untuk menghadapi Andrej. Setelah mengeluarkan jurus Cilukba, akhirnya Andrej pun tumbang.
Tiba giliran jagoan kita Yuri Boyka yang akan menghadapi petarung dari Perancis bernama Jet. Pertarungan berjalan sangat sengit, di mana Boyka menunjukkan skillnya lagi meski kakinya tidak sempurna. Dan akhirnya Boyka berhasil menumbangkan lawannya. Selanjutnya si sombong Raul yang bertarung dengan orang Korea Utara. Meski sudah bergerak sangat lincah dan beberapa kali melayangkan pukulan dan tendangan kepada Raul, tapi petarung Korea ini tidak mampu. Hingga akhirnya Raul yang berhasil mengalahkannya. Mereka yang kalah dijanjikan untuk dikirim kembali ke penjara asal. Tapi di tengah perjalanan, mereka diturunkan dan akhirnya dieksekusi mati. Sedangkan para petarung yang lolos ke laga berikutnya kembali dipekerjakan di tambang batu. Karena si Turbo kembali memicu amarahnya Boyka, ini yang terjadi. Keduanya langsung dijebloskan ke dalam sel isolasi yang sangat sempit dan juga bau. Alhasil, Boyka kembali merasakan sakit di kakinya. Gaga dan rekannya yang menjadi promotor Turbo datang ke penjara untuk menjenguk mereka. Keduanya terkejut setelah tahu para petarungnya jadi pekerja paksa di tambang batu. Mereka langsung menemui kepala penjara. Disinilah Rezo menyuruh Gaga dan rekannya ini untuk menaruhkan semua uang yang mereka punya, dari mulai tabungan hingga celengan di bawah kasur, demi mendapatkan kekayaan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Karena para petarungnya dipastikan tidak akan sanggup menghadapi Raul. Boyka dan Turbo kembali dikirim ke tambang batu, faktanya agar mereka lemah di atas ring. Dan liciknya, si Raul menyuntikan kembali serumnya. Meski awalnya sering berselisih, Boyka dan Turbo mulai paham bahwa turnamen ini sudah diatur sejak awal untuk memanfaatkan mereka, dan hanya satu yang boleh menang, yaitu si Raul. Meski tenaga sudah terkuras habis di tambang batu, Boyka memilih tetap berlatih. Tak hanya itu, cara berpikir Boyka diubah, menganggap kerja paksa ini menjadi sebuah latihan untuk meningkatkan fisik dan kemampuan, bukan dianggap sebagai beban. Turbo pun akhirnya paham dan mengikuti Boyka. Karena melihat Boyka bermasalah dengan kakinya, Turbo menemukan tanaman herbal yang bisa dijadikan obat pereda sakit. Dari awalnya lawan, kini Turbo dan Boyka menjadi kawan. Turbo mengaku ingin menjadi pemenang agar dia bebas dan melihat putrinya yang masih kecil. Sedangkan bagi Boyka, dia harus menang karena ingin dikenal dan dihormati sebagai petarung terbaik di dunia. Kembali ke penjara, Boyka dibalur kakinya dengan tanaman herbal tersebut. Singkat cerita, turnamen kembali dilanjutkan. Dalam laga semifinal ini, Boyka lebih dulu naik ke atas ring menghadapi Silva dari Brazil. Di awal pertandingan, keduanya unjuk gigi. Karena terlalu banyak menggunakan kaki, alhasil Boyka kembali merasakan sakit di lututnya. Diawali tendangan maut dari seorang Boyka, akhirnya Silva pun oleng. Dilanjutkan dengan teknik kuncian yang menyebabkan petarung Brazil ini menyerah. Boyka keluar sebagai pemenang dan berhak maju ke babak final. Seperti petarung lainnya yang kalah, Silva pun dieksekusi mati. Rezo yang licik menyuruh kepala penjara untuk melemahkan Turbo agar dia kalah saat melawan Raul. Dibawa ke dalam ruangan, beberapa penjaga langsung memukuli Turbo rame-rame. Boyka terkejut setelah melihat temannya itu tidak berdaya karena ulah petugas penjara. Amarah Boyka memuncak ketika si Raul menghampirinya. Tapi Boyka tahan, fokus berlatih untuk membalasnya di atas ring.
Turbo sendiri memilih tetap berlatih meski kondisi fisiknya masih terlalu lemah. Dalam perjalanan menuju tambang, Boyka menyuruh Turbo untuk mengingat hutan ini karena Turbo dulunya seorang anggota militer. Jadi, Boyka menyuruh Turbo untuk kabur dari tambang tersebut. Awalnya, Turbo menolak karena jika kalah, dia akan kembali ke Amerika. Tapi si bapak tua memberitahu mereka tidak ada satupun yang keluar dari penjara ini setelah mereka kalah di atas ring. Disinilah mereka paham, mereka yang kalah langsung dibunuh. Tak pikir panjang, Boyka berusaha untuk memutus rantainya. Tapi tidak berhasil dan ini yang terjadi. Turbo berhasil kabur setelah Boyka membuka borgol di kakinya. Namun tiba-tiba, Boyka marah setelah mengetahui Gaga tidak peduli lagi kepadanya. Karena yang dia pedulikan hanyalah uang. Singkat cerita, laga final digelar antara Raul dan Boyka. Setelah lonceng berbunyi, Boyka sudah berusaha untuk menjatuhkan Raul. Namun karena serum itu, dia sangat kuat. Boyka sempat oleng karena pukulan kerasnya si Raul. Boyka coba membalasnya dengan tendangan halilintar. Tapi ini yang terjadi. Di tengah kondisi kakinya yang kembali cedera, Boyka berusaha untuk bangkit. Tapi si Raul terlalu kuat. Sampai-sampai Boyka terlempar keluar area pertarungan. Melihat lapel di sana, Boyka kembali ingat dengan masa-masa keterpurukannya. Tidak ingin kembali ke lubang yang sama, Boyka kembali bangkit menggunakan lap tersebut untuk membalut kakinya. Raul yang mengira dirinya sudah menang, terkejut melihat Boyka kembali ke atas ring. Dan ini yang selanjutnya terjadi. Didukung para napi yang meneriakkan namanya, Boyka kembali brutal, menghajar Raul bertubi-tubi. Dan akhirnya, giliran kaki si Raul yang harus pengkor. Gaga pun menangis dalam hatinya. Seluruh uangnya dipertaruhkan kepada Raul. Alhasil, dia kini bangkrut. Karena Boyka lah yang lolos sebagai juara dunia. Gaga meluapkan amarahnya kepada si Rezo. Begitupun si botak yang langsung menodongkan pistol ke si kepala penjara. Namun, ini yang terjadi. Seharusnya Boyka dibebaskan karena itu hadiah yang dijanjikan untuk juara. Tapi Jones beralasan Boyka terlibat dalam kaburnya Turbo. Karena itu kebebasan Boyka dibatalkan. Boyka dibawa oleh mereka untuk dieksekusi mati. Ketika Jones akan menembak kepalanya, ternyata Turbo muncul di sana menghabisi mereka semua. Turbo dan Boyka berhasil kabur dibantu oleh si Gaga. Dia juga memberinya satu koper uang yang dirampas dari si kepala penjara. Boyka diturunkan di kota terdekat. Disinilah Boyka bisa menghirup udara bebas. Dan setelah itu, film berlanjut ke sequel yang keempat. Berlatar belakang di kota Kiev, Ukraina, jagoan kita Boyka kini menjadi petarung jalanan setelah kabur dari penjara Rusia. Dalam laga tersebut, Boyka kembali menunjukkan skill bertarungnya yang tidak mampu dibendung oleh lawan. Scene berpindah ke penjara Rusia, tempat dulu Boyka mendekam.
Ternyata di dalam penjara ini ada seorang petarung paling brutal. Saking berbahayanya, petugas sampai memasang kostum khusus untuk membawanya ke atas ring. Namanya adalah Cosmar. Naik ke atas, monster ini dengan mudah mengalahkan bahkan membunuh lawannya hanya beberapa detik setelah wasit meniup peluit. Di luar profesinya sebagai petarung jalanan, Boyka menghabiskan waktu dan uangnya untuk membantu pendeta di dalam gereja. Dari manajernya yang bernama Kirill, Boyka mendapat kesempatan untuk ikut dalam turnamen resmi MMA dalam sebuah kejuaraan antar Eropa. Untuk menuju ke sana, Boyka mengikuti laga penyisihan terlebih dulu. Lawan yang harus dia hadapi bernama Victor. He's good. You know, he's going to stand in between. Complete fighter in the Boyka! Hingga akhirnya pertandingan pun dimulai. Di ronde pertama, kedua petarung memperlihatkan kemampuannya masing-masing dan terlihat seimbang. Tapi selanjutnya, Boyka berhasil membuat Victor tidak berdaya. Victor sebenarnya sudah lemah, tapi dia memaksa untuk terus bertarung. Kali ini, Boyka tidak memberinya kesempatan hingga Victor benar-benar tumbang. Karena kemenangannya ini, seorang promotor menawarkan Boyka untuk ikut turnamen MMA di Budapest. Jika di sana Boyka kembali menang, karirnya akan makin melejit, selejit dodol Garut. Kirill lantas memberikan amplop untuk hadiah pertandingannya barusan. Sebelum pulang, Boyka melihat Victor dibawa ke rumah sakit karena kondisinya yang kritis setelah mengalami geger otak karena kuatnya pukulan Boyka. Rasa bersalah menyelimuti pikiran Boyka. Dia teringat dengan nasihat dari pendeta agar tidak salah menggunakan kemampuan yang dia miliki. Keesokan harinya, Boyka terkejut setelah mengetahui dari Kirill bahwa Victor telah meninggal. Meski itu konsekuensi dari sebuah pertarungan, tetap saja Boyka merasa bersalah. Ternyata Victor berasal dari Rusia. Setelah mengecek tas milik Victor, di situ Boyka melihat sebuah surat dan foto istrinya. Untuk menebus kesalahannya, Boyka akan pergi ke Rusia. Karena itu, dia meminta bantuan Kirill untuk membuatkan paspor palsu untuknya. Boyka terpancing amarahnya karena Kirill sempat menolak. Scene berpindah ke Rusia. Acara pemakaman untuk Victor sedang digelar. Dan inilah sosok istri Victor yang bernama Alma. Tak berselang lama, datang seorang bos mafia bernama Zurab beserta para pengawalnya. Ternyata, Zurab datang menagih hutang. Karena suaminya telah meninggal, Alma dipaksa untuk bekerja kepada Zurab sebagai ganti untuk melunasi hutang-hutangnya. Setelah mendapatkan paspor palsunya, Boyka berangkat menuju Rusia menggunakan bis umum agar terhindar dari razia gabungan. Sampai di pos perbatasan, militer mengecek pasportnya. Boyka mengaku datang ke Rusia untuk menjenguk emangnya yang sedang sakit. Singkat cerita, Boyka tiba di kota Drovny, Rusia. Berbekal surat tersebut, Boyka mencari alamat rumahnya Alma. Di luar pagar pusat yayasan yatim piatu itu, Boyka sebenarnya sudah melihat Alma. Namun anak buah Zurab lebih dulu menjemputnya. I wanted to speak with her. Going to work now. Where? Boyka meluncur ke klub milik Zurab tempat Alma bekerja. Ternyata di klub ini sedang digelar pertarungan jalanan yang langsung diawasi oleh Zurab dari dalam kantornya. Seorang petarung bernama Igor menjatuhkan lawannya dengan teknik yang cukup brutal. Alma sendiri dipekerjakan sebagai pelayan. Boyka langsung menghampiri si janda untuk berbicara. Tapi anak buah Zurab yang datang melarang dan membawa Boyka keluar klub. Karena mereka bertindak arogan, Boyka memberinya pelajaran. I only need
a few minutes with her. She belongs. Fuck this asshole up. Tak berselang lama, Zurab datang membawa seluruh anak buahnya. Dia mengancam akan membunuh Boyka jika berani mendekati Alma. I want to tell her he goes near Alma without my permission. Now get the hell out of my face. Di pagi harinya, Boyka kembali ke yayasan untuk menemui Alma. Boyka mengaku mengenal Victor. Dan akhirnya Boyka mengatakan dialah lawan Victor hingga menyebabkannya meninggoy. Sontak Alma terkejut, tidak bisa memaafkan kesalahannya. Meski Alma membutuhkan uang untuk melunasi hutangnya kepada Zurab, tetap saja Alma menolak uang yang diberikan Boyka. Boyka pun pergi meski masih dipenuhi rasa bersalah. Kembali ke klub, Zurab menyuruh anak buahnya mencari petarung terbaik yang bisa mengimbangi Igor agar seluruh uang taruhannya kembali ke dompetnya. Tiba-tiba Boyka kembali muncul di sana, bermaksud untuk membayar seluruh hutangnya Alma. Tidak mau dibayar dengan uang, Zurab setuju setelah Boyka menawarkan diri untuk bertarung di klubnya dalam 3 laga. I'm going to the last. Good. You really want to lose, Yuri Boyka. Kiril mengingatkan Boyka untuk segera pulang karena minggu depan dia harus terbang ke Budapest mengikuti turnamen resmi MMA. Alma masih belum bisa memaafkan Boyka meski dia akan bertarung untuk mengganti hutang-hutangnya kepada Zurab. So you can be free. Time to go. Boyka lalu pergi ke gym terdekat untuk berlatih. Karena dilarang menggunakan samsak milik pria ini, Boyka mendaratkan tendangan hingga pria ini langsung tumbang. Singkat cerita, malam hari Boyka naik ke atas ring untuk menghadapi petarung lokal bernama Boris. Alma yang masih bekerja di klub ini sesekali melihat ke arah Boyka yang sedang bertarung. Dengan gaya dan tekniknya yang memukau, tidak terlalu lama bagi Boyka untuk menjatuhkan si Boris. Tapi kali ini, Boyka tidak memukulnya habis-habisan karena mengingat kejadian yang menimpa Victor. Igor yang meremehkan Boyka mengaku tidak sabar untuk menghabisinya di atas ring. Karena disuruh bosnya, Alma mengantarkan minuman untuk Boyka. Keesokan harinya, Boyka diizinkan berlatih di rumah Alma, tepatnya ruangan peninggalan Victor. Menurutnya, ini tempat yang bagus dan cukup lengkap untuk berlatih. Anak-anak yayasan di sana melihat Boyka yang sedang berlatih. Meski Alma melarang, tapi Boyka tidak mempermasalahkannya. Di malam harinya, Boyka kembali ke atas ring untuk menantang petarung selanjutnya. Dia cukup terkejut setelah Zurab menurunkan 2 petarung kembar untuk menghadapinya. Tapi bukan Boyka namanya jika gentar menghadapi mereka. Pertarungan pun dimulai. Wajar jika Boyka dibuat kewalahan karena 2 lawannya ini cukup kuat dan lincah. Berkali-kali Boyka mendapat pukulan hingga tendangan yang mengarah ke punggungnya. Tapi jiwa brutalnya kembali bergejolak dan berhasil mengalahkan mereka. Tidak ingin rugi karena kemenangan Boyka, di sini Zurab menyuruh seorang pejabat lapas untuk membawa Kosmar yang dijuluki si penjagal untuk bertanding di klubnya. Selain bonus yang besar, Zurab akan menyerahkan Boyka yang kabur dari penjara Rusia. Setelah bertanding, Boyka tetap berlatih tujuannya untuk meregangkan otot-ototnya yang sakit. Alma paham betul karena mendiang Victor melakukan hal yang sama. Dia juga memberikan ramuan dari neneknya untuk dibalurkan ke punggungnya Boyka. Setelah mengetahui Boyka berlatih di tempatnya janda itu, Zurab pergi ke sana. Dia mempengaruhi Alma bahwa Boyka telah membunuh suaminya dan bukan sebuah kecelakaan. Ternyata, bos mafia ini berharap Alma mau menerima cintanya.
Tapi Alma menolak. Keesokan paginya, Kirill menghubungi Boyka agar segera pulang malam ini juga karena para fansnya sudah menunggu. Alma meminta Boyka menceritakan kejadian di atas ring itu. Di sini, Boyka membeberkan tentang dirinya yang terlalu lama mendekam di dalam penjara. Setelah mengikuti ratusan pertandingan bawah tanah, dirinya ingin bertobat. Tapi Tuhan mengujinya di atas ring saat berhadapan dengan Victor. Boyka kembali minta maaf karena kejadian itu adalah penyesalannya yang paling mendalam. Singkat cerita, Boyka kembali naik ke atas ring untuk menghadapi juara bertahan di klub pertarungan bawah tanah milik Zurab yang tiada lain adalah Igor. Setelah pertandingan di kawitan, kedua petarung langsung tancap gas. Keduanya terlibat jual beli serangan, dari tunai hingga kasbon. Mereka sama-sama kuat dengan teknik dan jurusnya masing-masing. Boyka sampai terjungkal setelah Igor terus menyerang bagian punggungnya. Tapi bukan Boyka namanya jika menyerah begitu saja. Dengan jurus tendangan helikopternya, Igor dibuat oleng dan akhirnya tumbang. Alma yang menyaksikan pertandingan ikut bernafas lega. Berbeda dengan si Zurab yang bungkam dan langsung pergi. Di waktu yang sama, datang sebuah kendaraan khusus tahanan. Boyka terkejut karena dia merasa sudah menang dan Alma pun sudah bebas. Tapi Zurab yang licik mengatakan pertandingan belum usai, karena dia harus mengalahkan juara terbesarnya. Tiba-tiba, Kirill menghubungi Boyka untuk segera pulang. Jika tidak, tiketnya ke turnamen Budapest akan hangus. Boyka meminta waktu 1 jam lagi untuk menyelesaikan pertandingan terakhirnya ini. Akhirnya, si Jagal Kosmar dinaikkan ke atas ring dengan pengawalan ketat. Dengan sisa-sisa tenaganya, Boyka berusaha menjatuhkan monster ini. Tapi dia terlalu kuat, hingga Boyka sempat tidak sadarkan diri. Karena melihat Neng Alma, Boyka berusaha untuk berdiri kembali. Tak pantang menyerah, Boyka berhasil menguasai bola. Dan selanjutnya, ini yang terjadi. Boyka lagi-lagi memenangkan pertarungan. Tapi Zurab yang masih saja licik memaksa Alma untuk ikut dengannya. Sedangkan Boyka dipukuli habis-habisan oleh anak buahnya. Boyka kembali bangkit untuk melawan meski mereka menembaknya. Zurab berniat kabur membawa Alma sebagai sandera. Tapi akhirnya Zurab pun dihabisi. Piece of shit. Let her go. Boyka, how can you possibly fucking dead husband? Lagi-lagi, Alma hanya terdiam ketika Boyka meminta maaf dan menyesal. We can still get you out of here. Boyka ditangkap oleh polisi untuk dikembalikan ke penjara Rusia, tempat dulu dia mendekam. Di momen inilah, Alma akhirnya memaafkan Boyka. Singkat cerita, Alma datang ke penjara untuk memaafkan kesalahan Boyka atas kematian suaminya. I didn't know what to say. That's why I came here today. My freedom. I forgive you. Thank you. Barulah di sini Boyka bisa hidup dengan tenang meski berada di jeruji sel penjara.
Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai sequel terakhir ini. Salam percelepotan duniawi. Keep enjoy.